Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, Tadris Matematika 3B, IAIN Tulungagung, dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan, akan menampilkan sebuah video tentang pengaruh emosi pada kecerdasan dan motivasi belajar peserta didik. Anggota-anggota kelompok 8: Miftahus Sa'adah, Dewi Nurmayanti, Muhtafiki Atul Asna, Risma Dwi Rahma Putri. Berikut pemaparan dari materi kami. A. Definisi emosi. Secara bahasa, kata emosi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti bergerak, dan kemudian ditambah awalan e menjadi immover yang berarti bergerak menjauh. Sedangkan secara istilah, emosi adalah keadaan individu mengungkapkan perasaannya, sehingga mengakibatkan adanya perubahan pada diri individu dalam kurun waktu tertentu. B. Fungsi emosi. Menurut Eli Manizer HM, secara umum terdapat 7 fungsi emosi, diantaranya yaitu: pertama, emosi berfungsi sebagai survival. Maksudnya yaitu emosi berfungsi sebagai perjuangan untuk bertahan hidup. Contohnya, semisal Anda bertemu dengan hewan buas, Anda akan berusaha untuk menyelamatkan diri Anda. Kedua, emosi sebagai penyeimbang hidup atau balancer. Semisal Anda ditinggal oleh orang yang Anda sayangi, kemudian Anda merasakan kesedihan. Adanya kesedihan membuat Anda menyesuaikan diri dengan kondisi kehilangan. Ketiga, emosi adalah pembangkit energi atau energizer. Emosi dapat membuat manusia semangat dalam menjalani kehidupannya. Namun, di sisi lain, emosi juga dapat membuat manusia tidak memiliki semangat dalam menjalani kehidupannya. Keempat, pembawa pesan atau messenger. Dengan adanya emosi, Anda dapat merasakan apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Dengan begitu, Anda bisa memahaminya, serta dapat mengetahui apa yang seharusnya Anda lakukan. Yang kelima, meningkatkan ikatan sosial. Dengan adanya emosi, hubungan sosial Anda akan semakin erat. Apabila tidak ada emosi dalam hubungan kalian, hubungan itu akan terasa hambar. Keenam, mempengaruhi emosi dan evaluasi. Apabila seseorang mengalami suatu kejadian yang membuatnya begitu suka, ia tidak akan melupakannya. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan yang terakhir, meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Seseorang akan lebih mudah mengingat kembali kenangan-kenangannya saat kenangan tersebut diliputi oleh emosi yang kuat, semisal saat orang tuanya meninggal dunia. Jenis dan pengelompokan emosi. Jenis emosi. Pakar psikologi mengatakan bahwa setiap jenis emosi adalah pendorong untuk bertindak. Menurut Daniel Goleman, jenis emosi ada 7, yaitu emosi cinta, emosi bahagia, emosi sedih, emosi takut, emosi terkejut, emosi marah, dan emosi cemas. Pertama, emosi cinta. Emosi cinta merupakan suatu perasaan kasih sayang yang dirangkai membentuk reaksi pada seluruh tubuh sehingga membangkitkan keadaan yang menenangkan dan memuaskan, serta mempermudah terjalinnya kerjasama. Kedua, emosi bahagia. Emosi bahagia pada manusia dapat meningkatkan kerja di pusat otak, menciptakan ketenangan dalam perasaan, meningkatkan energi, dan meminimalisir perasaan negatif. 3. Emosi sedih. Emosi sedih merupakan suatu perasaan yang menyebabkan menurunnya energi pada diri kita. Bahkan, emosi sedih yang berlebihan bisa memperlambat metabolisme tubuh. Keempat, emosi takut. Emosi takut merupakan perasaan yang membuat sirkuit-sirkuit di pusat emosi otak memicu reproduksi hormon yang menimbulkan diri merasa waspada, awas, takut, dan siap bertindak. Kelima, emosi terkejut.
Emosi terkejut merupakan perasaan takut yang mendorong gerak alis ke atas mata. Mata melebar sehingga cahaya mata banyak masuk ke retina. Emosi terkejut ini menghasilkan penangkapan peristiwa dengan cepat. Keenam, emosi marah. Emosi marah termasuk emosi yang negatif, yang dapat menyebabkan meningkatnya detak jantung, membanjirnya hormon seperti adrenalin, sehingga seseorang yang marah dapat melakukan hal yang nekat. 7. Emosi cemas. Emosi cemas dapat diartikan dengan kekhawatiran. Inti pokok pada emosi cemas adalah perasaan khawatir terhadap bahaya yang mungkin timbul. Seseorang yang merasa cemas akan merasa dirinya berada dalam ancaman. Pengelompokan emosi. Emosi dikelompokkan menjadi dua, yaitu emosi sensoris dan emosi psikis. Pertama, emosi sensoris. Emosi sensoris adalah emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti dingin, manis, lapar, dan lain-lain. 2. Emosi psikis. Emosi psikis adalah perasaan yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan, yang termasuk emosi psikis antara lain perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan susila, perasaan keindahan, perasaan ketuhanan, dan lain-lain. Teori-teori emosi. Walgito menemukan 3 teori emosi. Pertama, teori sentral. Teori sentral merupakan teori yang mengatakan bahwa aktivitas jasmani dipengaruhi oleh emosi yang dialami oleh seorang individu. Kedua, teori periferal. Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh William James. Beliau berpendapat sebaliknya dengan teori sentral. Menurutnya, aktivitas jasmani tidaklah dipengaruhi oleh emosi yang dialami oleh individu, tetapi emosilah yang dipengaruhi oleh aktivitas jasmani. Yang ketiga, teori kepribadian. Teori kepribadian merupakan teori yang menjelaskan bahwa emosi merupakan aktivitas pribadi yang tidak dapat dipisahkan antara jasmani dengan psikis. Fisiologi emosi. Fisiologi adalah ilmu atau studi tentang fungsi normal dalam makhluk hidup. Definisi menurut Merriam-Webster tentang fisiologi. Fisiologi adalah cabang biologi yang berhubungan dengan fungsi dan aktivitas kehidupan atau materi hidup, seperti organ, jaringan, atau sel, dan fenomena fisik dan kimia yang terlibat. Nah, dari pengertian tersebut, dikaitkan dengan emosi. Fisiologi emosi dapat dikatakan fenomena atau reaksi atau tanggapan respon dari tubuh makhluk hidup dari emosi. Misalnya, seperti ketika ketakutan, reaksinya denyut jantung dan peredaran darah dipercepat, berkeringat, raut wajah dan gerakan tubuh menjadi waspada, dan lain sebagainya. Reaksi-reaksi fisiologis sedemikian ini digerakkan oleh beberapa area sistem urat syaraf otonom dan sistem limbik. Nah, sistem limbik ini adalah bagian otak yang sangat berperan dalam pembentukan tingkah laku emosi seperti marah, takut, dorongan seksual, dan lain sebagainya. Contohnya, dalam emosi takut ini akan menimbulkan reaksi behavioral untuk bersembunyi atau berlari atau bersiap-siap melawan. Respon dari berlari atau melawan ini, tubuh perlu menyiapkan diri secara otomatis. Perubahan fisiologis dalam emosi. Ketika emosi muncul, ada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh atau fisik, yaitu pada galvanic skin response. Terdapat perubahan listrik pada kulit yang dapat diamati. Ini diamati dengan
alat tertentu, sebuah alat. Dan peredaran darah seperti ketegangan otot, pupil membesar, dan lain sebagainya. Dalam emosi juga dapat menimbulkan ekspresi dan persepsi. Dari emosi, ekspresi ini bisa dilihat dan bisa diekspresikan secara verbal maupun non-verbal. Contohnya, ekspresi dari verbal misalnya berupa kata-kata dengan berbicara tentang emosi yang sedang dirasakan. Sedangkan ekspresi non-verbal merupakan ekspresi wajah, gerak fisik, pengucapan, isyarat tubuh, dan tindakan-tindakan emosional. Selanjutnya, pengaruh emosi dalam belajar. Dalam emosi juga berpengaruh terhadap prestasi belajar, baik cepat atau lambat. Dalam hal ini, faktor fisiologis yang mempengaruhi belajar ialah faktor yang berhubungan dengan kesehatan dan panca indera. Emosi juga dapat menciptakan atau memicu minat terhadap belajar peserta didik. Di samping itu, emosi dapat merekatkan ingatan ke dalam syaraf otak. Dari sini dapat dilihat bahwa emosi dalam belajar dapat memudahkan dan juga bisa memberikan makna kepada siswa. Tanpa emosi, siswa akan cepat lupa dan hasil dalam belajar tidak maksimal. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan salah satu bentuk lain dari kecerdasan ganda yang ada pada diri individu. Bentuk-bentuk kecerdasan ganda meliputi kecerdasan intelektual, spiritual, verbal, interpersonal, intrapersonal, tubuh musikal, eksistensial visual, dan kecerdasan matematik. Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Oleh karenanya, peranan orang tua pada masa kanak-kanak sangat dipengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional, sehingga dapat diambil kesimpulan, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali diri, mengatur diri, menempatkan motivasi dan empati, mampu melaksanakan interaksi sosial pada situasi dan kondisi tertentu, serta mampu beradaptasi terhadap reaksi perilaku. Kemudian, aspek-aspek kecerdasan emosional. Pertama, mengenali emosi diri, yaitu kesadaran untuk mengenali perasaan. Kedua, mengelola emosi. Menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat adalah kecakapan yang tergantung pada kesadaran diri. Ketiga, memotivasi diri sendiri, yaitu orang yang termotivasi sehingga mempunyai keinginan dan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi rintangan-rintangan. Keempat, mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan yang tergantung pada kesadaran diri emosional dan merupakan keterampilan bergaul. Kelima, membina hubungan, yaitu seni membina hubungan sebagian besar merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Pertama, faktor lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Pola asuh orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan mengenai nilai-nilai kehidupan baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang sangat kondusif untuk mendukung perkembangan anak. Kedua, faktor lingkungan, sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program pembimbingan, pengajaran, dan latihan dalam membantu peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya baik yang berkaitan dengan moral, spiritual, intelektual, emosi, dan sosial. Kemudian, faktor lingkungan dan dukungan sosial. Dukungan sosial diartikan sebagai suatu hubungan interpersonal yang di dalamnya satu atau lebih bantuan dalam bentuk fisik atau instrumental, informasi, dan pujian. Kemudian kategori kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi seseorang dapat pula dikategorikan seperti halnya kecerdasan inteligensi. Adapun ciri-ciri seseorang dikatakan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi apabila ia secara sosial mantap, mudah bergaul dan jenaka, tidak mudah takut atau gelisah,
mampu menyesuaikan diri dengan beban stres, memiliki kemampuan besar untuk melibatkan diri dengan orang-orang atau permasalahan, untuk mengambil tanggung jawab dan memiliki pandangan moral. Sekian apa yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kekurangan materi ataupun kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.